Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaini dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 1 reguler 3 dengan NIM 2024122906. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 1 oleh dosen Ibu Hafizatul Munawwarah MPD tentang Pancasila. Berikut kita akan membahas tentang Pancasila. Kita masuk ke pembahasan, yaitu Pancasila. Lalu terlebih dulu kita mengetahui pengertian Pancasila. Pancasila adalah dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang terdiri dari 5 sila yang dijadikan pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Secara etimologi, kata Pancasila berasal dari bahasa Sangsekerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau dasar. Jadi, Pancasila secara harfiah berarti 5 prinsip atau 5 dasar. Sedangkan menurut Insinyur Soekarno, Pancasila adalah falsafah hidup bangsa dan dasar negara Indonesia. Sedangkan menurut Muhammad Hatta, Pancasila adalah dasar moral dan etika bangsa yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita mengetahui tujuan pembelajaran Pancasila. Apa tujuan pembelajaran Pancasila? Yang pertama, meningkatkan pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila. Nah, artinya kita harus meningkatkan pemahaman kita tentang nilai-nilai yang diajarkan daripada Pancasila. Nilai-nilai luhur yang baik, yang bagus untuk kita terapkan di masyarakat. Yang kedua, mengembangkan karakter bangsa yang berlandaskan Pancasila. Artinya karakter bangsa itu dikembangkan dengan sesuai dengan Pancasila. Yang ketiga, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, jadi di antara tujuan pembelajaran Pancasila ini adalah supaya memperkokoh, memperkuat persatuan, tali persaudaraan, tali antar agama, antar budaya, dan sebagainya, supaya bersatu, tidak bercerai-berai dengan sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, tujuan dari pembelajaran Pancasila adalah mewujudkan demokrasi yang berkeadilan sosial. Yang kelima, menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap negara. Yang keenam, memahami relevansi Pancasila dalam kehidupan kontemporer. Selanjutnya kita mengetahui tentang sejarah Pancasila. Yang pertama, latar belakang prakemerdekaan. Jadi kita harus mengetahui sejarah prakemerdekaan. Nah, jadi Pancasila itu terbentuk itu berdasarkan melalui penyampaian daripada Insinyur Soekarno, pidato Insinyur Soekarno itu pada sidang BPOPKI ya waktu itu. Nah, disitulah akhirnya muncul gagasan-gagasan Pancasila, tidak hanya dari Insinyur Soekarno tetapi dari Muhammad Hatta dan lain-lainnya. Nah, sehingga nantinya terbentuklah dari hasil musyawarah itu Pancasila.
sila yang 5 itu. Nah, kedua itu perumusan Pancasila dalam BPOPKI. Nah, jadi Pancasila tadi dirumuskan dalam sidang BPOPKI. Yang ketiga Piagam Jakarta dan perubahan sila pertama. Nah, jadi ada berbagai macam pendapat, lalu dirubahlah sila-sila itu disusun dengan rapi, sehingga diletakkanlah pada sila yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Nah itu. Yang keempat, Pancasila resmi sebagai dasar negara. Nah, setelah disepakati nantinya itu Pancasila itu diresmikan sebagai dasar negara. Yang kelima, Pancasila dalam perkembangan sejarah. Pancasila dalam perkembangan sejarah melalui sidang BPOPKI, lalu diresmikannya Pancasila, sampai sekarang Pancasila itu tetap bertahan. Dan Pancasila itu masuk ke dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, kita akan mengetahui isi dan arti Pancasila. Jadi apa isi dan arti Pancasila? Yang pertama, itu ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa di situ? Mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, yang Maha Satu, dan menjunjung tinggi kebebasan beragama. Semua warga negara memiliki hak untuk memeluk agama dan beribadah sesuai kepercayaannya. Nah, artinya kita mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, dan tanpa terkecuali kita juga menjunjung tinggi kebebasan beragama. Artinya toleransi dengan sesama, dengan orang lain yang memeluk agama yang berbeda dari kita. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, artinya apa di situ? Menjunjung tinggi martabat manusia, mengedepankan keadilan dan hidup dengan rasa kemanusiaan yang luhur, saling menghormati antar sesama. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Artinya di situ mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang majemuk dengan menghargai perbedaan suku, agama, dan budaya demi terwujudnya keharmonisan dan kebersamaan. Nah, jadi kita di situ pelajarannya mengutamakan untuk bersatu. Nah, seluruh bangsa Indonesia itu wajib bersatu walaupun berbeda sukunya, agamanya, dan budayanya. Yang keempat, itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya, demokrasi yang dilaksanakan melalui musyawarah untuk mufakat dengan mengutamakan kebijakan dan kepentingan bersama serta mewakili aspirasi rakyat. Nah, jadi di sini sangat ditekankan musyawarah untuk memperoleh kesepakatan, kemufakatan. Selanjutnya yang terakhir, yang kelima, itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya mewujudkan kesejahteraan sosial yang merata dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa ada diskriminasi dalam aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Selanjutnya, Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara merupakan rangkaian prinsip yang mencerminkan cita-cita luhur bangsa Indonesia dalam mewujudkan keadilan sosial, persatuan, serta menghargai keberagaman. Pancasila sebagai dasar negara mengintegrasikan nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, demokrasi, keadilan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa berarti bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi pedoman utama bagi cara hidup, bertindak, dan bersikap bagi seluruh masyarakat Indonesia,
Pancasila mengajarkan tentang hidup yang berlandaskan pada ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Selanjutnya, Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bukan hanya konsep yang harus dipahami secara teori, tetapi juga diterapkan dalam tindakan nyata. Nilai-nilai dalam Pancasila memberikan landasan moral dan etika bagi setiap individu dalam bersikap, bertindak, dan berinteraksi dengan sesama. Pancasila mengajarkan tentang toleransi, keadilan, persatuan, dan musyawarah yang sangat relevan untuk membangun kehidupan yang harmonis, damai, dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, kita turut berperan dalam menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan penuh rasa persatuan. Jadi kesimpulannya adalah Pancasila itu mempunyai nilai-nilai luhur yang luar biasa, yang mana itu wajib kita amalkan, wajib kita pakai dalam keseharian kita. Baik itu sila yang pertama, baik itu sila yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Itu kita pakai. Apa-apa isi kandungan dalam Pancasila kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita menjadi masyarakat yang baik, masyarakat yang berpancasila, masyarakat yang menghargai satu sama lainnya, masyarakat yang mempunyai sifat persatuan yang tinggi, sifat NKRI yang tinggi. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya salah hilap mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.